Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Teosofi akan menjelaskan tentang sejarah, ajaran dasar, tokoh-tokoh, dan pemikiran-pemikiran dari aliran Mu'tazilah. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama. Baik, dari latar belakangnya, sejarah pada umumnya mengungkapkan bahwa aliran-aliran teologi dalam Islam muncul akibat persoalan politik yang berakar dari masalah kekhalifahan sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW, terutama pada pemerintah Ali bin Abi Thalib, di mana keadaan politik terlanjur memanas. Dan yang terbesar adalah ketika pemberontakan yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia ini menolak kekhalifahan Ali dan menuntutnya untuk menghukum komplotan pembunuh Utsman. Bahkan ia sendiri menuduh Ali terlibat dalam rencana pembunuhan tersebut. Kemudian peperangan tidak dapat dihindari lagi. Pertempuran ini dikenal dengan Perang Siffin yang terjadi pada tahun 657 Masehi. Kemudian dalam pertempuran tersebut terjadilah arbitrasi antara kubu Muawiyah dan kubu dari Ali. Dan aliran Mu'tazilah ini adalah aliran yang membela siapapun. Mereka memilih jalan tengah dengan tidak memihak antara keduanya, yakni kubu Muawiyah maupun Ali. Akan tetapi wakil dari kubu Muawiyah ini melakukan kecurangan yang menyebabkan kerugian besar bagi kubu dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada sejarah lahirnya aliran Mu'tazilah. Nah, istilah Mu'tazilah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu i'tazala, yang artinya menyendiri. Jadi sebenarnya sudah pernah muncul juga 1 abad sebelum munculnya Mu'tazilah ini, yang dipelopori oleh Wasil Ibn Atha. Sebutan Mu'tazilah ini ketika itu merupakan julukan bagi kelompok yang tidak mau terlibat dengan urusan politik. Dan Mu'tazilah ini hanya menekuni kegiatan dakwah dan ibadah semata. Secara khusus, sebutan Mu'tazilah itu ditujukan kepada mereka yang tidak mau ikut peperangan, baik perang Jamal antara pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Siti Aisyah, maupun perang Siffin antara pasukan Sayyidina Ali melawan pasukan Muawiyah. Kedua peperangan ini terjadi karena ya persoalan politik. Nah, jika Mu'tazilah pertama muncul berkaitan dengan masalah politik, maka Mu'tazilah yang kedua yang muncul 1 abad kemudian lebih disebabkan karena persoalan agama. Mu'tazilah inilah yang kemudian menjadi salah satu aliran kalam dari pemikiran Islam. Baik, untuk materi selanjutnya, ajaran dasar teologi Mu'tazilah akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Iqbal. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu ajaran dasar teologi Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah mempunyai 5 pokok ajaran yang tertuang dalam usulul khamsah atau dasar yang 5, yaitu yang pertama at-tauhid atau pengesaan Tuhan merupakan prinsip utama dan intisari dalam ajaran Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah dikatakan ahli tauhid karena mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan prinsip ketauhidannya. Kemudian yang kedua, al-adlu, keadilan. Ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua adalah al-adlu, yang berarti Tuhan Maha Adil. Adil merupakan hal untuk menunjukkan kesempurnaannya.
Karena Tuhan mampu, karena Tuhan maha sempurna, dia pasti maha adil. Kemudian yang ketiga, al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Prinsip janji dan ancaman yang dipahamkan kaum Mu'tazilah adalah untuk membuktikan keadilan Tuhan sehingga manusia dapat merasakan balasan Tuhan atas segala perbuatannya. Yang seperti yang disebutkan di dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Kemudian ajaran dasar teologi aliran Mu'tazilah yang keempat yaitu al-manzilah baina manzilatain, tempat di antara dua tempat. Paham ini adalah posisi menengah bagi orang mukmin yang telah melakukan dosa besar. Selain dosa musyrik, maka orang tersebut ditempatkan suatu tempat di antara dua tempat yaitu antara mukmin dan kafir. Ia dikatakan bukan kafir karena ia masih percaya kepada Tuhan dan Rasul-Nya, tetapi bukanlah seorang mukmin karena imannya tidak lagi sempurna. Karena ia bukan mukmin, maka ia tidak dapat masuk surga. Karena ia bukan kafir, maka ia tidak mesti masuk neraka. Dan inilah paham inilah yang terkenal di kaum Mu'tazilah, yang mana ia percaya ada di antara neraka dan surga itu ada tempat, dan di sana adalah tempat mereka. Kemudian yang kelima adalah al-ma'ruf nahi munkar, menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Ajaran dasar yang kelima adalah menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran, atau yang dikenal amar ma'ruf nahi munkar. Ajaran ini menekankan manusia untuk berpihak kepada kebenaran di kebaikan. Hal merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Pengakuan keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan baik, dengan menyuruh orang berbuat baik dan mencegah dari kejahatan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Nah, tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah ini yang terkenal ada 3 tokoh. Yang pertama yaitu Wasil bin Atha, yang mana ia adalah salah satu murid dari ulama besar dari Bashrah, yakni Hasan al-Basri, seorang tabi'in. Beliau termasuk murid yang cerdas dan tekun belajar. Ia berani mengeluarkan pendapatnya yang berbeda dengan sehingga kemudian bersama dengan pengikutnya dinamakan Mu'tazilah, yang mana ia menyeleweng dari gurunya. Wasil bin Atha adalah orang pertama yang meletakkan kerangka dasar ajaran Mu'tazilah atau pendiri Mu'tazilah, yaitu Wasil bin Atha. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Abu Huzail, adalah murid dari Utsman At-Tawil, murid Wasil bin Atha. Dari murid dari Wasil bin Atha, ilmunya turun-menurun. Ia merupakan generasi kedua Mu'tazilah yang kemudian mengintroduksi dan menyusun dasar-dasar paham Mu'tazilah yang disebut dengan usul khamsah, yang 5 tadi. Ia adalah orang yang mendirikan sekolahan Mu'tazilah pertama di kota Basrah. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Al-Jubbari, adalah guru Abu Hasan Al-Basri, pendiri aliran Asy'ariyah. Pendapatnya yang masyhur adalah mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah, kewajiban manusia dan daya akal manusia mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pemikiran-pemikiran aliran Mu'tazilah. Pemikiran-pemikiran aliran Mu'tazilah ini yang pertama tentang status pelaku dosa besar. Orang ini dikatakan tidak mukmin dan tidak kafir, akan tetapi dikatakan fasik dan ditempatkan tidak di surga dan tidak di neraka, tetapi menempati suatu tempat di antara dua tempat yang terkenal dengan satu dasar dari ajaran Mu'tazilah, yaitu al-manzilah bainal manzilatain. Menurut Mu'tazilah, yang termasuk dosa besar adalah segala perbuatan yang ancamannya disebutkan secara tegas dalam nas Al-Quran. Sedangkan dosa kecil adalah sebaliknya, yang segala ketidakpatuhan yang ancamannya tidak tegas dalam nas Al-Quran. Dan ini adalah pemahaman pemikiran-pemikiran aliran Mu'tazilah yang sangat terkenal, yang sangat masyhur. Yang kedua tentang iman dan kufur. Mu'tazilah tidak menentukan status dan predikat yang pasti.
bagi pelaku dosa besar, apakah tetap mukmin atau telah kafir, kecuali dengan sebutan yang sangat terkenal dengan manzilah bainal manzilatain. Setiap pelaku dosa besar menduduki posisi tengah di antara posisi mukmin dan posisi kafir. Jika meninggal dunia sebelum bertobat, maka ia dimasukkan ke dalam neraka, namun siksaannya lebih ringan daripada siksaan orang kafir. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu yang pemikiran-pemikiran aliran Mu'tazilah lanjutan dari yang tadi. Yang ketiga yaitu tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Jadi perbuatan Tuhan menurut aliran Mu'tazilah sebagai aliran karam yang bercorak rasional berpendapat bahwa Tuhan hanya batas hal-hal yang dikatakan baik. Namun bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan buruk. Tuhan tidak melakukan perbuatan buruk karena Tuhan mengetahui keburukan dari perbuatan buruk itu. Manzilah mengambil dalil dengan Mu'tazilah mengambil dalil dengan ayat Quran surat Al-Anbiya ayat 21 dan 23 dan surat Ar-Rum ayat 8. Kemudian pemikiran mereka kaum Mu'tazilah yang keempat yaitu tentang sifat Allah. Menurut Mu'tazilah Tuhan tidak memiliki sifat, yang ada hanya zatnya. Semua sifat yang dikatakan itu melekat pada zatnya. Kemudian pemikiran yang terakhir yaitu tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan, aliran kalam rasional yang menekankan kebebasan manusia cenderung memahami keadilan Tuhan. Dan masih banyak pemikiran-pemikiran aliran Mu'tazilah ini yang lainnya. Kemudian materi yang terakhir yaitu kesimpulan dari pembahasan ini, yaitu pemikiran Mu'tazilah membawa pencerahan dalam perkembangan pemikiran Islam karena mereka mengandalkan rasio dan pantang menyerah dan tetap berpegang kepada Al-Quran sebagai landasan untuk memperkuat argumentasi mereka. Dan dari ungkapan pada usul khamsah sebagai pokok ajaran Mu'tazilah tidaklah menyimpang atau keluar dari ajaran Islam. Ajaran-ajaran kaum Mu'tazilah yang bersifat rasional itu telah mulai timbul kembali di kalangan umat Islam, terutama di kalangan kaum terpelajar. Secara tak sadar mereka telah mempunyai paham-paham yang sama atau dekat dengan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Dan mempunyai paham-paham ini tidaklah membuat kita keluar dari Islam. Akan tetapi kita mempelajari paham dari Mu'tazilah ini agar kita tidak masuk ke dalam golongan mereka. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami berikan kepada para pemirsa semua bermanfaat. Apabila ada salah dari kami, itu datangnya dari kami, dan kalau ada kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.